Hai semua, perkenalkan nama saya Florentina Sutompul dari Prodi Akuntansi dengan NIM C0C02304. Nah, di sini saya akan berbincang atau menjelaskan materi mengenai anggaran biaya konversi dan anggaran beban usaha, yang dimana sendiri dosen pengampunya ialah Bapak Wirmi Eka Putra. Semoga materi yang saya sampaikan bisa teman-teman simak dan teman-teman pahami. Bye-bye. Nah, baik. Yang pertama itu apa anggaran biaya konversi? Biaya konversi merupakan elemen penting dalam menentukan harga pokok, produk, dan laba perusahaan. Anggaran biaya konversi yang tersusun dengan baik akan membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan biaya produksi sehingga meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Nah, kemudian ada langkah-langkah biaya konversi. Yang pertama yaitu menentukan standar biaya tenaga kerja langsung. Terus yang kedua menghitung anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga menentukan standar biaya overhead pabrik. Dan yang terakhir itu ada menghitung anggaran biaya overhead pabrik. Terus ada nih penyusunan anggaran beban usaha. Beban usaha merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasionalnya. Di luar biaya produksi, beban usaha dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu beban usaha tetap dan beban usaha variabel. Setelah itu teman-teman, ada langkah-langkah menyusun anggaran beban usaha. Yang pertama itu mengidentifikasi jenis beban usaha yang terjadi di perusahaan. Terus yang kedua, menetapkan metode perkiraan untuk menghitung jumlah beban usaha di masa depan. Nah, teman-teman tahu nggak sih manfaat dari anggaran beban usaha itu apa? Nah, manfaatnya itu yang pertama membantu dalam perencanaan dan pengendalian biaya operasional perusahaan. Terus yang kedua itu ada meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Terus yang ketiga itu ada membantu dalam pengambilan keputusan terkait aktivitas operasional perusahaan. Dan yang keempat itu ada meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Kemudian ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau LR merupakan salah satu laporan keuangan penting yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini merangkum pendapatan dan beban perusahaan selama periode tersebut dan menunjukkan apakah perusahaan memperoleh laba atau mengalami suatunya kerugian. Kalau tadi ada laporan laba ruginya, sekarang ada langkah-langkah menyusun laba ruginya yang harus teman-teman ketahui semua. Yang pertama itu menentukan periode laporan, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga menghitung laba kotor, dan yang keempat menghitung laba sebelum pajak. Ada kesimpulannya, dengan tenaga kerja langsung dapat disiapkan kas untuk pembayarannya, sehingga dapat memperlancar produksi. Anggaran biaya tenaga kerja langsung besar kecilnya dipengaruhi oleh produk, dianggarkan jam kerja standar tenaga kerja langsung, dan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Baiklah teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Banyak kekurangan yang saya sampaikan melalui materi tersebut karena juga saya belum mengerti. Jika ada kesalahan kata saya maupun dalam pengetikan saya benar-benar minta maaf. Saya Florentina Sitompul, pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih. Baiklah teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Banyak kekurangan yang saya sampaikan melalui materi tersebut karena juga saya belum mengerti. Jika ada kesalahan kata saya maupun dalam pengetikan saya benar-benar minta maaf. Saya Florentina Sitompul, pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.